Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub 29 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta, dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk, dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kubuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam, mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Demikian pembacaan firman. Silakan Ibu Sarma, pasal 30.
dari kitab Ayub. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga, mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku, karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku, dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran, aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Syarma. Silakan Ibu Vivien, Filipi pasal 3. Baik, terima kasih Bu Cinta. Saya lanjutkan. Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing,
Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah bersempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tujuan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih, Bu Pipin. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Paul. Silakan, Pastor Paul. Pastor Paul. Hang ya. Pastor Paul. Coba kita berdoa dulu.
kita berdoa dulu. Oke. Sebentar. Pastor, Sepertinya Pak Awe, Ya, maaf. Pastor Paul kok nggak bisa di... dia mungkin lagi nggak di tempat sebentar kali ya. Iya, Eh, kita tunggu atau Tunggu Kakak, kita sebentar. doa dulu. Sebentar, jangan berdoa. tunggu Doa dulu? yang mana nanti? Pastor Paul, saya telepon ya. Boleh kalau berdoa, Pak Awe, Bu Cinta. Ya terserah. Terserah ya. Bukan berdoa. Saya telepon deh. Pak Awe telepon dulu deh. Saya telepon Bu Ana ya. Ya, benar. Itu udah ada. Bentar ya, ini bisa nyala. Ya, baik. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila kita tidak terperangkap dengan masa lalu kita ya. Seringkali kita nggak bisa ketemu Tuhan. Karena kita terperangkap dengan masa lalu kita. Di masa lalu sebaik apapun kita merasa, oh saya sudah khotbah dulu. Bahkan khotbahmu aja belum tentu benar loh. Saya di masa lalu sebelum saya mengalami jatuh dalam ya, saya merasa saya sudah jadi utusan misi, saya pelayan kemana-mana, bahasa roh yang kenceng-kencengnya, ya bahkan udah khotbah di gereja yang jemaatnya banyak, khotbah buat patokan ya, patokan khotbah, melayani kalau khotbah nanti pasti ada artalkor, ada yang tumbang-tumbang. Nah itu yang gitu-gitu tuh apa namanya ukuran parameter yang nggak pas, tapi dibangga-banggakan ya. Siapa yang masih begitu coba? Saya dulu ya. Sekarang saya tengok masa lalu saya ketawa. Ya ampun Tuhan, tengil amat sih ya, gitu-gitu kok bangga, malu ya malah. Dan untung saya tidak mau, tapi waktu saya meninggalkan Tuhan, ya, terus saya udah mulai macam-macam ya, mulai nggak karu-karuan. Wah, suka buat pamer-pamer. Wah, kamu baru segitu. Kalau tak cita-cita, ini saya begini, ya itu dah. Saya sering kali ketemu sama orang-orang yang aktivis, aktivitas di gerejanya itu membanggakan hatinya dia. Dan dia merasa bahwa dia dulu lebih hebat daripada sekarang. Padahal saya bersyukur dia sekarang nggak aktif di gereja lagi. Sebab waktu dia dulu aktif di gereja, keluarganya sebel sama dia. Bukan karena aktif di gerejanya, tapi gara-gara dia aktif di gereja, dia nggak ngurusin keluarganya. Ya kan? Nah, terus kalau sudah nggak aktif di gereja, iya sekarang saya meninggalkan Tuhan. Dan seterusnya. Semua retorika, pokoknya Anda lihat amatin deh, orang yang bangga dengan aktivitas di gereja itu adalah orang-orang yang suka beretorika biasanya. Lihat cara ngomongnya, cara hidupnya, nanti tiba-tiba Anda ngerti, aduh ini orang mah. Nah, itu ya. Anda yang sudah terbiasa dengan hidupan yang sejati, yang aletheia, lawannya retorika kan aletheia kan, sejati kan. Lawannya retorika itu ya aletheia. Anda kalau sudah terbiasa dengan aletheia, Anda males masuk ke yang retorika itu. Benar-benar nggak ingin aja. Karena satu lelah. Mengapa Anda lelah bergereja?
Mengapa Anda lelah ketika Anda menjadi orang Kristen? Karena Anda berretorika, menggunakan segala macam atribut. Kenapa saya nggak lelah? Karena saya nggak berretorika, saya aletheia. Ya, aletheia akan memerdekakan kamu. Nah, kalau Anda berretorika, Anda capek loh. Supaya Anda kelihatan rohani, supaya Anda kelihatan sebagai hamba Tuhan, supaya Anda kelihatan, supaya Anda nampaknya, supaya Anda seakan-akan. Maka Anda menggunakan retorika-retorika itu. Capek. Nah, kalau orang-orang yang nggak berretorika enak hidupnya, tenang. Ya, saya belakangan lagi banyak dengar laporan ya, teman-teman semuanya banyak cerita. Keluarga saya itu sekarang ngikutin YouTube-nya Pak Paul. Orang-orang yang sudah capek dengan retorika, dia ikuti pengajaran-pengajaran di sini, senang dia. Karena nanti hidupnya nanti merdeka, nggak lelah, ya. Dia nggak perlu hidup di dalam dua dunia kayak kodok. Kodok kan hidupnya dalam dua dunia kan, nggak perlu begitu. Aman dia, apa adanya, mengalir. Nah, dan dia tidak akan terjebak dengan masa lalu. Sebab hidupnya adalah hari ini, bukan kemarin. Orang yang hidupnya penuh dengan retorika, percaya saya, hidupmu adalah kemarin. Baik itu yang baik itu yang tidak baik. Anda kalau gagal masih kekeling-kelingan, terus masih trauma, terus bolak-balik ceritanya masalah kegagalan, bolak-balik ceritanya trauma. Saya ketemu dengan orang-orang gini, aduh ini orang bolak-balik ceritanya trauma terus. Ya kamu kan tidak ngalami, aku ngalamin. Dalam hati saya, kamu belum tahu yang saya alamin. Gitu, dalam hati saya itu gitu. Jengkel saya kalau udah dengar begitu ya, orang yang selalu ngungkit masa lalu, terus kegagalan masa lalu. Ada lagi yang satunya selalu mengungkit kesuksesan di masa lalu. Lalu kamu sekarang apa sih, gembala sapi? Wah, dia bangga dengan kepuasan, dengan kebanggaan masa lalunya dia. Itu sama ya, karena orang-orang ini berretorika, hidupnya itu penuh dengan retorika. Dia tidak aletheia. Tidak aletheia. Ya, lawannya retorika itu kan aletheia ya. Kalau orang ini aletheia sejati murni, apa adanya, maka hidupnya adalah hari ini dan masa depan. Ya, dia tidak akan berretorika dengan masa lalunya dia. Ya, dia nggak takut membicarakan masa lalu, dia nggak takut, nggak malu sekalipun dia gagal, dan dia tidak bangga membanggakan sekalipun dia cerita, oh saya dulu bekas menteri misalnya begitu kan, oh saya dulu saya pernah jadi menterinya Jokowi misalnya, oh dulu saya pernah jadi menterinya Soeharto. Biasa aja dia, nggak ada modal untuk kebanggaan, biasa aja. Saya dulu menggembalakan 2000 jemaat misalnya, tenang-tenang saja. Saya ingat ya, ada satu yang bangga sekali, oh dulu saya sudah tampil di RCTI. Gimana sih Paul ketika saya masih, waduh gitu ya. Oh saya ketika kamu lagi tampil di RCTI dengan rambut jambulmu yang itu anti badai itu, saya lagi pakai celana pendek nginjili di terminal. Wah. Nampaknya dia bangga sekali khotbah di RCTI ya. Saya khotbah di terminal saya juga bangga loh saudara. Karena belum tentu si Gilbert berani yang saya lakukan. Ya, bertobatlah, kalau kamu tidak bertobat kamu akan masuk neraka. Saya khotbah gitu di terminal ya, di terminal bis Tegal itu. Serius ya, saya pakai ini ya, dulu saya masih SMP ya, saya udah khotbah di terminal ya, wani saya dulu.
sampai sekarang juga masih. Kalau masa nekat ya saya khotbah di banyak stasiun kereta api ya saya juga khotbah sama ya. Apakah itu sesuatu yang dibanggakan? Iya. Ketika saya melakukan kehendak Bapa di sorga, kemarin kita belajar kehendak Bapa di sorga, maka kita bermegah diri, bukan karena sombong, bukan bermegah diri karena kita pengucap syukur, kita diizinkan melakukan kehendak Bapa di sorga, bukan menjadi selebritis. Tapi lucu ya, kalau Anda ngelihat ya, semua didikannya Gilbert, lihat gaya-gayanya parlente, sok-sok selebritis, sok jaim, amatin deh. Semua didikannya begitu ya, itu ya. Semua hasil-hasilnya produk-produknya begitu. Coba Anda yang ikut masuk dalam kelasnya kita ya, tenang aja santai gitu ya. Nggak pengen jadi selebritis, malu. Malu malah ya kalau dibilangin selebritis. Ya kan? Gaya-gayanya, lihat ketuanya Damari semua, gaya-gayanya sama semua. Ya ketuanya Damar Kasih itu, gaya-gayanya itu sama saja. Nggak harus gaya-gaya sok-sokan selebritis. Pak Putih dulu kan ini ya parlente, sekarang Pak Putih juga nggak parlente juga ya, biasa-biasa. Lupa ngamatin nggak dulu Pak Putih kan parlente. Pak Toping juga sama ya. Ini gayanya kita ya begitu, kambing sama kambing, ayam sama ayam, domba sama domba ya. Aneh ya, firman Tuhan memang ajaib. Ya orang fasik kumpul sama orang fasik, orang benar kumpul sama orang benar. Selebritis ya kumpulnya sama selebritis, hamba kumpulnya sama hamba. Ya kan? Dan saya senang sekali ya kalau saya lihat gaya-gayanya para penatua di Damar Kasih, Damaris, di Galarua, ya gaya-gayanya asik-asikan begitu aja ya, simpel, sederhana. Nah, itu harusnya menjadi gaya hidup kita yang tidak suka berretorika. Dan kita amati ya, kalau saya ngamatin, ya ada orang pamer-pamer masa lalunya juga ya. Ya kan? Dan saya masih ingat ya Pak Toping kalau jangan suka bangga dengan prestasi dua segala macam, ya kan, selalu begitu kan, membandingkan antara prestasi, reputasi, yang penting itu karakter. Wah ini ajarannya Pancasila kok jadi ajarannya sama dengan kita ya, ajaran Pancasila. Karena saya ngamatin ya di akhirnya sama ya gayanya karena kita kumpul terus saling mengasah ya akhirnya ya kita cocok ya begitulah. Dulu ada yang menubuatkan, wah Pak coba kita lihat berapa lama Pak Toping bisa sama Paul, paling sebentaran kekeran. Lama juga ya. Dengan Pak Toping kita itu sudah setahun lebih ya. Ajaib kan? Hampir 2 tahun kita dengan Pak Toping itu. Ya, hampir 2 tahun kita bekerja sama dengan Pak Toping. Lama juga. Dari zaman saya belum viral ke seluruh dunia. Tapi itu ya gaya-gayanya ini begitu juga ya, gaya-gayanya, kesederhanaan semua. Akhirnya kita kumpulnya ketemunya orang-orang itu lagi, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang simple. Dan tidak suka berretorika, nggak suka pura-pura rendah hati, nggak seneng bilang nggak seneng ya gitu, saklek-sakleknya sama juga ya, akhirnya juga nggak seneng bilang nggak suka ya, nggak suka, iya enggak. Kita tetap akhirnya lama-lama begitu ya. Anda kan akan terbentuk itu memang sudah hukum alam. Nah, tetapi yang paling penting hari ini kita belajar jangan terperangkap masa lalu ya. Kalau Anda tidak berretorika, mudah sekali untuk mengerti, tidak terperangkap dengan masa lalu. Tapi kalau Anda hidup yang penuh dengan retorika itu sulit tuh. Ya karena hidup dengan retorika itu tadi kan hidup dalam kepura-puraan. Anda mau nggak terperangkap masa lalu gimana? Anda aja malu dengan masa lalu Anda. Ya kan? Atau Anda terlalu bangga dengan masa lalu Anda dan tidak mau melepaskannya.
Air itu menjadi perangkap. Maka itu Paulus kan mengajarkan menjadi teladan tadi kan, teladanilah aku seperti kamu telah meneladani aku. Ya kan, Paulus bilang. 2 kali ya Paulus berkata teladanilah aku ya. Oh, kirain yang kayak seorang pemimpin harus berani ya. Atau Ping juga berani ngomong teladanilah aku. Iya kan. Para pemimpin di ini ya, para penatua di Damaris, di Damarkasi, Embun Pagi, semua harus berani belajar sekarang ya, teladanilah aku ya. Ini Pak David sudah ini ya, Pak David sama Pak Weles Ang di Australia kita sudah mulai jalan. Mulai ya, nah, kita bilang belajar, memuridkan lalu bilang teladanilah aku. Sulit Pak, enggak loh. Kalau kita nggak beretorika, enak sekali. Hidup itu jalanin aja. Nah, yang membuat kita nggak bisa maju ya adalah karena perangkap masa lalu. Kita semua punya masa lalu yang nggak baik kan. Punya rahasia-rahasia di masa lalu kan. Ketika ada orang mau bongkar rahasia, saya tak tanyain mau bongkar di bagian mana. Kalau perlu tak ceritain lebih lengkap. Tak bongkar masa lalu kamu. Bongkar. Kamu mau yang mana? Tak ceritain lebih lengkap. Wah, tambahin sisa lebih lengkap. Malah tak tantang sisa. Nah, yo, mau yang mana? Nah, tetapi di satu pihak kita juga nggak bangga. Apa sih masa lalu? Justru saya merasa hari ini hidup saya bersama Tuhan. Ada seorang penulis, seorang hamba Tuhan namanya Juan Carlos Ortiz. Bacanya saya nggak tahu ya, Juan Carlos Ortiz. Dia memuridkan banyak orang ya. Dia bilang hidup bersama Yesus itu bukan masa lalu. Hidup dengan Yesus itu hari ini. Makanya judul bukunya itu hidup bersama Yesus hari ini. Ya, live with Jesus today. Hidup bersama Yesus hari ini. Hidup bersama Yesus itu hari ini. Ya, bukan kemarin. Bagaimana hari ini hidupmu bersama dengan Yesus? Mau Anda dulu penginjil hebat, hari ini Anda kutuk opret, nggak dihitung. Dulu Pak, oh enggak urusan. Sekarang, dulu saya orang berdosa Pak, ya sudah enggak apa-apa, yang penting sekarang enggak lagi. Tetapi jangan dulu berdosa terus Anda bangga-banggain, oh dulu saya pendosa, enggak tahu malu lu dasar. Mau punya dosa malah dibangga-banggain. Jangan juga ya. Jangan bangga-banggakan masa lalu juga yang penuh dengan dosa. Tapi jangan Anda berkecil hati. Tapi jangan bangga. Makanya hiduplah bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Itu yang terbaik. Yang terbaik itu bukan masa lalu kita. Yang terburuk juga bukan masa lalu kita. Yang terburuk kalau hari ini Anda sampai menyangkal Yesus. Itu lebih buruk daripada masa lalumu. Ya kan? Yang terburuk itu adalah ketika hari ini kamu sudah nggak bersama dengan Tuhan Yesus lagi. Yang terburuk adalah ketika kamu hari ini ya tidak mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Yang terburuk adalah ketika hari ini Anda sudah tiap hari ikut embun pagi tapi gaya hidupmu masih penuh dengan retorika. Ampun dah. Nah, tetapi yang terbaik dari hidupmu bukan masa lalumu. Dulu ayah saya sering cerita masa lalu ya, karena ayah saya kan berkali-kali gagal, kolaps, bangkrut. Kalau cerita itu selalu cerita masa lalu, ya.
dulu kita minum, kalau itu ya kakakmu itu minum anggur saja diperes anggurnya. Wah, sampai segitu pokoknya dulu ya pakai mobil, dulu ya. Hari ini tidak lebih baik daripada masa lalu buat ayah saya. Ya. Tapi buat kami keluarga kita sudah belajar. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Hidup kami hari itu lebih baik bahkan lebih daripada kemarin. Kemarin. Hari ini kami hidup lebih baik dari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dekade ini lebih baik daripada dekade dulu. Masa-masa kini lebih indah daripada masa-masa yang lalu. Mengapa? Karena kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita hidup di dalam aletheia. Engkau akan mengetahui aletheia, dan aletheia itu akan memerdekakanmu. Kalau kita merdeka, kita benar-benar merdeka. Ya. Nah, masalahnya Anda siap enggak untuk hidup dalam aletheia? Wah, transparan. Aduh, grogi. Aduh, gimana nih? Oh, jangan takut. Anda belum terbiasa saja. Kalau Anda sudah terbiasa aletheia, enak sekali hidupnya. Saya pernah cerita ya, bos saya itu dulu tanya sama saya, Paul, buat kamu itu hidup di dalam hidup jujur, lebih mudah hidup jujur apa lebih mudah hidup bohong? Saya waktu itu masih nggak ngerti ya ditanya begitu, saya juga bingung. Ya lebih mudah bohong toh. Oh, salah kamu. Hidup jujur itu lebih gampang, lebih simpel. Ketika kamu bohong, maka kamu harus menutupi kebohonganmu dengan kebohongan lain. Dan kamu harus mengkondisikan bohong itu supaya kamu sendiri percaya dengan kebohonganmu. Kalau enggak, kamu akan dicap pembohong oleh orang-orang dan orang tidak akan percaya kamu. Bohong aja, udah profesional, saudara. Tapi hidup dalam kejujuran, dalam aletheia itu, tulus hati, itu lebih mudah, lebih simpel. Makanya orang-orang yang aletheia progres, maju ke depan cepat sekali. Ringan kan? Apa sih yang membuat Anda nggak bisa maju coba? Harga dirimu. Apalagi kebesaranmu, darah birumu. Apalagi yang membuat kamu nggak bisa maju, dendam. Aduh, segala macam tetek bengek. Lepaskan semua. Biarkan kita polos aletheia, ringan jalan. Ya, ringan, jalanmu tuh ringan. Karena aletheia nggak terbeban dengan masa lalu, nggak ada beban moral masa lalu yang buruk maupun tuntutan masa lalu yang baik sehingga saya harus lebih baik daripada kemarin. Nggak ada urusannya. Pokoknya saya hidupi hari ini dengan aletheia bersama Tuhan Yesus. Tiba-tiba Anda menemukan diri Anda sudah progres. Kalau Anda masih terperangkap dengan masa lalumu, dengan harga dirimu, dengan dendam, dengan segala macam agenda-agenda dari masa lalu, kamu nggak akan bisa maju. Nah, Anda sekarang yang lagi bahasanya itu undal, nggak maju-maju gitu ya. Anda jalan di tempat, rasanya aku sudah gini tapi jalan di tempat. Anda coba stop. Nah, ada masa lalu apa yang masih mengganduli kamu itu, yang masih gondeli itu, lepas. Masa lalu yang gondeli kamu itu bikin repot, tahu nggak? Itu yang bikin kamu nggak bisa maju. Oh, maju
Kayak orang kayak mobil itu kalau lagi mau banter itu belakangnya digandulin ada gandungannya. Sehingga montang-manting nggak karu-karuan. Nggak bisa maju-maju akhirnya. Coba lepaskan gandungannya itu, bondelannya itu, beban-bebannya itu. Nanti Anda tiba-tiba jalan progres dengan enak sekali. Kayak saya. Teladanilah saya, seperti saya telah meneladani Kristus. Lepaskan, enak sekali. Makanya hidup saya selalu lebih baik daripada di masa lalu saya. Bahkan daripada kemarin. Hidup ini selalu lebih baik. Ya, serius. Ayo, lepaskan masa lalumu apapun. Dendamkah, baikkah, burukkah. Masa lalu itu hanya untuk kita introspeksi, evaluasi. Ya, untuk kita menjadi bijaksana. Tapi bukan untuk jadi gondelin. Untuk gunanya masa lalu itu kita hanya buat evaluasi doang. Tapi sudah masuk dalam sejarah, kita lari. Sejarah kelam, Pak, enggak apa-apa. Tidak ada orang yang tidak punya sejarah kelam. Ya. Yang penting setelah hari ini adalah tuliskan his story, story-nya Tuhan Yesus, kisahnya Tuhan Yesus bersama dengan Anda yang penuh dengan kemenangan. Kalau yang sudah nggak apa-apa. Oh, sekarang waktu saya pendek, Pak, saya udah kena stadium 4. Oh, tetap tuliskan yang bagus. Jangan Anda pikir hidupmu tinggal beberapa hari, hidup tidak berguna. Belum tentu. Bahkan penjahat di sebelah, kriminal di sebelah Yesus pun, hanya 1 hari dia bisa bikin histori yang luar biasa tentang orang-orang yang membesarkan hati, yang mau datang pada Yesus di last minute dalam hidupnya. Ya kan, detik-detik terakhir dalam hidupnya. Jangan Anda pikir hidup Anda tinggal sudah kanker stadium 4, Anda nggak bisa bikin apa-apa loh. Enggak. Bikin torehkan his story buat keluargamu. Warisan ilahi di detik-detik nafas hidupmu yang terakhir. Berikan warisan ilahi itu buat mereka. Jangan bilang nggak bisa. Ya. Banyak yang bisa Anda wariskan. Hidupmu bersama Tuhan Yesus. Tunjukkan imanmu bersama Tuhan Yesus. Tunjukkan kesetiaanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Itu akan menjadi kenangan yang indah. Akan menjadi warisan ilahi yang indah buat anak-anakmu. Anda lebih tahu apa itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.